Halo Sobat Arkas, masih bingung melakukan aktivasi kertas kerja BOS reguler tahun 2024? Yuk, simak video berikut sampai habis. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan aktivasi lembar kerja BOS reguler tahun 2024 di Arkas 4. Langkah pertama yang sobat harus lakukan adalah login ke Arkas 4. Jika sobat sudah login, maka akan ada keluar notifikasi terkait dengan kertas kerja BOSP reguler tahun 2024 sudah bisa disusun, atau juga di sini sudah muncul untuk kertas kerja BOSP reguler tahun 2024. Yuk kita sama-sama mengaktifkan aktivasi kertas kerja tahun 2024. Langkah yang pertama, silakan klik aktivasi kertas kerja. Nah, di sini akan diminta untuk mengisi isi data penanggung jawab. Maka yang diisi di sini adalah nama kepala sekolah beserta dengan NIP, kemudian nama bendahara juga beserta dengan NIP, dan nama komite dengan email komite. Ingat ya, email komite, bukan email kepala sekolah ataupun email bendahara. Silakan sobat isi data penanggung jawabnya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke berikutnya. Nah, jika sobat sudah mengisi data penanggung jawab, kemudian silakan klik lanjut. Nah, di sini juga keluar notifikasi terkait dengan pagu dana BOSP tahun 2024. Kemudian silakan klik aktivasi kertas kerja. Kemudian keluar juga notifikasi terkait dengan kertas kerja tahun 2024 sudah aktif. Maka klik isi kertas kerja. Nah, di sini juga keluar lagi notifikasi terkait dengan opsi buat kertas kerja baru atau salin dari Arkas sebelumnya. Di sini juga sobat harus memperhatikan, karena untuk memilih opsi salin itu ada kekurangannya. Kenapa? Karena kalau kita memilih opsi salin dari Arkas sebelumnya, dikhawatirkan akan ada kegiatan-kegiatan yang sudah dihapus dari markas, sehingga ketika kita membuat salinan dari Arkas sebelumnya ada kegiatan-kegiatan yang akan berwarna, maka saran saya lebih baik sobat memilih untuk buat kertas kerja baru. Nah, di sini saya akan memilih buat baru. Kemudian di sini sudah bisa kita untuk melakukan ataupun menambah kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan di tahun 2024. Namun yang perlu diperhatikan adalah di sini di atas ada keluar terkait dengan panduan, di mana di sini terdapat 3 panduan penting yang memang harus sobat perhatikan. Yang pertama adalah kewajiban menganggarkan minimal 50%. 50% ya, dicatat 50% dari anggaran tersedia di tahap 1, yaitu di bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Kemudian yang kedua, pastikan sobat membuat anggaran berdasarkan juknis yang berlaku. Nah, yang ketiga, sobat harus menghabiskan seluruh pagu anggaran untuk bisa mengajukan pengesahan. Nah, dengan kata lain berarti sobat harus menambah kegiatan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember di tahun 2024 agar sobat bisa mengajukan pengesahan Arkas tahun 2024. Nah, di sini juga kita akan membahas bagaimana cara menambah kegiatan di kertas kerja tahun 2024. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ketika menginput kegiatan di Arkas 4 dengan Arkas 3. Karena di tahun sebelumnya kita migrasi dari Arkas 3 ke Arkas 4.
Sehingga di sini juga kita harus memperhatikan secara teliti, secara seksama bagaimana cara menambah kegiatan di Arkas 4 tahun anggaran 2024. Yang pertama, sobat silakan klik tambah kegiatan. Nah, contohnya misalnya kita akan mengisi kegiatan pembayaran internet, wifi misalnya. Nah, kata kuncinya yang harus kita ketik agar lebih mempercepat dalam penganggaran di tahun 2024. Misalnya di sini kita ketik internet, kemudian kita pilih kode belanja itu pembayaran jasa internet, jangan penambahan, karena penambahan itu pemasangan ulang ataupun penambahan daya dari internet tersebut. Kita pilih jasa internet, kemudian di rekening belanja kita ketik lagi kata kunci internet. Nah, jika sudah mengisi rekening belanja, maka di kolom uraian akan ada beberapa pilihan terkait dengan, nah jika di sekolah sobat menggunakan IndiHome misalnya yang 20 Mbps, maka kita bisa scroll ke bawah, ada opsi terkait dengan pembayaran internet wifi yang 20 Mbps. Nah, kita klik belanja internet 20 Mbps, kemudian kita isikan harga satuan ataupun pembayaran per bulannya. Nah, di sini juga yang harus sobat perhatikan ada batas atas, yang artinya maksimum belanja terkait dengan pembayaran internet. Jadi tidak boleh melebihi batas atas, yang artinya sudah ditentukan di markas terkait dengan batas atas. Jika sudah mengisi harga satuan, maka di bawahnya terdapat kolom untuk mengisi bulan, kemudian kita bisa mengisi jumlah dan satuannya. Misalnya di bulan Januari 1 bulan. Kemudian apabila ada kegiatan yang memang dilakukan rutin di tiap bulan, misalnya pembayaran air, kemudian pembayaran wifi, pembayaran honor dan lain sebagainya, itu di samping ini bisa kita tambah bulan. Kemudian kita isi jumlah. Kemudian bisa ditambah bulan sampai dengan bulan Desember apabila kegiatan tersebut dilakukan secara rutin di setiap bulannya. Nah, jika sobat sudah menginput sampai dengan bulan Desember, maka selanjutnya tinggal kita klik masukkan ke anggaran. Di sini sudah keluar terkait dengan kegiatan belanja jasa internet, yaitu pembayaran internet bulanan. Di sini ada di bulan Januari, Februari, sampai dengan bulan Desember. Kemudian pertanyaan sobat, nah ini tanda kuning ini apa? Tanda kuning ini adalah pemberitahuan bahwa ada kegiatan yang terinput di setiap bulan, ataupun di bulan yang ada tanda kuning. Kemudian di sini sudah dianggarkan sebanyak misalnya 3 juta. Kemudian yang belum dianggarkan berapa gitu, maka di kolom belum dianggarkan itu harus nihil atau 0 rupiah, sehingga nanti sobat bisa mengajukan Arkas tahun 2024 ke dinas setempat. Semoga video ini bisa membantu sobat-sobat Arkas yang mengalami kendala ataupun masih bingung melakukan aktivasi kertas kerja BOS reguler tahun 2024. Jika ada pertanyaan terkait dengan penginputan kegiatan tahun 2024 di Arkas 4, silakan komen di bawah, nanti kita bisa belajar sama-sama, kita bisa bahas sama-sama. Jangan lupa subscribe agar sobat Arkas tidak ketinggalan terkait dengan pembahasan masalah penganggaran di tahun 2024. Dan jangan lupa juga share kepada sobat-sobat Arkas lainnya. Terima kasih, saya Rahmat Saputra, salam Arkas.